Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Kali ini kita akan mengikuti acara penyuluhan penanganan cedera olahraga. Saat ini sudah hadir narasumber kita yaitu Dr. Ruliando Haseapurba, Mars SPKFR, selaku pembina KSR juga, dan selaku kepala poliklinik juga, dan dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tridinda Aprilia. Saya akan menjadi moderator pada acara kali ini. Mungkin langsung saja kita mulai ya, Dok. Ya. Ya, kali ini kita akan saya kembalikan kepada narasumber untuk menyampaikan paparannya dan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan Dr. Ruliando. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Jadi pagi hari ini kita akan mengadakan webinar tentang penanganan cedera olahraga. Ya, untuk perkenalan tadi sudah dijelaskan sedikit. Nama saya Ruliando Haseapurba, saya dosen Fakultas Ilmu Olahraga, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sehari-hari saya praktek di Rumah Sakit Antamedika dan di klinik sport di kampus B UNJ. Saya juga sebagai kepala Pusat Layanan Kesehatan Konseling UNJ, juga ketua Satgas COVID UNJ, ya, juga sebagai dosen ya tadi udah ya. Oke. Untuk lebih jelas perkenalan lagi, saya akan memutarkan video ya, video tentang penanganan cedera olahraga. Waktu itu pasiennya adalah Firman Utina ya. Firman Utina waktu itu pernah sebagai kapten timnas senior. Silakan coba videonya di setel. Suaranya belum ada nih, suaranya. Tolong suaranya. Cedera, hantu paling mengerikan di lapangan hijau. Bagi pemain bola, siapa saja di dalam maupun luar negeri. Itulah yang kini diderita Firman Utina, Kapten Merah Putih di Piala AFF lalu. Saat rekan setim jatuh bangun, memeras keringat dan bertarung di lapangan, Firman hanya bisa jadi penonton. Lutut kanannya cedera saat menjalani latihan bersama tim nasional Desember lalu. Maka sebagian hari-hari pemain terbaik Piala AFF 2010 itu lebih banyak dihabiskan dengan terbaring menahan sakit. Dan tentu saja menjalani pengobatan dengan terapi dokter khusus di Universitas Negeri Jakarta. Diperkirakan perlu waktu 1,5 bulan untuk memulihkan cedera Firman. Baik, pemirsa kalian, saya Firman Utina. Ini Dokter Ruli, dokter yang selalu rehabilitasi saya di UNJ. Mau tengok latihan saya, kita dalamin. Didampingi Dr. Ruliando di sebuah pusat kebugaran, terapi yang dijalani Firman diantaranya pemanasan jalan cepat hingga lari. Selanjutnya tes otot kaki. Mengukur kestabilan lutut, Firman dilatih melakukan tendangan lurus ke gawang futsal. Usai istirahat sejenak, terapi dilanjutkan ke ruang rawat untuk pemeriksaan medis. Setelah 8 kali melakukan terapi, cedera Firman perlahan-lahan mulai pulih. Sampai saat ini perkembangannya baik Firman ya. Itu diketahui dari
ukuran pahanya sekarang sudah sama. Tetapi yang masih menjadi masalah adalah staminanya, ya. Stamina masih di bawah, ya, masih kurang. Itu terbukti dari pemeriksaan VO2 max-nya, dan dia masih di bawah dari rata-rata orang pemain sepak bola. Ya, tadi cuplikan video waktu saya masuk TV ya di Trans 7 ya waktu itu. Oke, kita lanjut next. Nah, ketika atlet yang datang berobat ke saya itu selalu berharap bisa mengikuti kompetisi atau bertanding kembali ya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering itu apakah bisa sembuh cederanya? Apakah bisa kembali bertanding seperti sebelum cedera? Apakah sembuhnya sama seperti sebelum cedera? Dan apakah masih bisa berprestasi kembali? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang saya harus jawab. Ya, tentu saja saya tidak menjawab dengan sembarangan, disesuaikan juga dengan cedera yang dialaminya. Ya, kadang-kadang ya karena mereka atlet nasional gitu, ya inilah yang ditakutkan karena ini adalah sebagai mata pencarian mereka. Next. Ya, nah apa yang terjadi ketika atlet itu cedera? Ya pasti dia tidak percaya diri. Lalu yang kedua adalah kurang motivasi. Ya, karena dia berharap ya karena dia cedera tidak mempunyai motivasi yang kuat lagi untuk bermain ya. Lalu cemas, berharap dan stres karena dia untuk sementara tidak bisa mendapatkan mata pencariannya ya, dan merasa tidak berguna kalau memang berlanjut terus cederanya. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan supaya nanti mereka bisa dapat kembali bertanding dengan baik ya. Oleh karena itu peran psikolog juga sangat penting dalam penanganan cedera olahraga. Tidak hanya dokter, tapi psikolog juga sangat penting. Next. Nah, contoh misalnya seseorang atlet sepak bola datang dengan bengkak di lutut, ya, di bengkak di lutut itu masih banyak kemungkinannya, ya bisa meniskus bisa, ligamen bisa di otot bisa, ya. Jadi kalau di lutut itu makanya kita harus nanti tahu anatomi ya. Next. Nah, ya. Ketika atlet datang ke dokter, selalu dokter melakukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu istilahnya anamnesis. Untuk apa? Untuk mengklasifikasi cederanya. Ya, lalu ditanyakan juga mekanisme terjadinya cedera. Ya, mekanisme terjadinya cedera ini tujuannya adalah dokter bisa memperkirakan ya apakah cederanya itu di lokasinya di ligamen, di otot, di meniskus, dan lain sebagainya. Lalu lokasi cedera di mana? Apakah di bawah tempurung, apakah di atasnya, atau di samping kiri, atau di samping kanan, atau di belakang, ya supaya kita mengetahui diagnosa pasti dari cedera tersebut. Next. Nah, ini adalah klasifikasi ya. Kalau berdasarkan waktu terjadinya, dibagi dua, yaitu fase akut dan fase kronik. Maksudnya fase akut itu baru saja terjadi, biasanya antara 0 sampai 36 jam kejadiannya. Tapi fase kronis itu biasanya setelah 2 sampai 3 hari. Lalu berdasarkan berat ringannya cedera, ya diklasifikasi ada yang ringan, sedang, dan berat. Lalu berdasarkan jaringan yang terkena, itu adalah jaringan lunak dan jaringan keras. Jaringan lunak itu bisa otot, bisa kulit, bisa ligamen. Tapi kalau jaringan keras itu cedera pada tulang.
Ya, lalu berdasarkan lokasi cedera, apakah itu cederanya di kepala, di batang tubuh, di ekstremitas atas, ataupun di ekstremitas bawah. Next. Nah, ini yang tadi ditanyakan, mekanisme terjadinya cedera. Ditanyakan kejadiannya bagaimana. Ya dok, saya waktu melompat, saya salah jatuh misalnya. Atau tarikan. Tarikan itu misalnya dia pemain basket, ketika dia berlari, tangannya ditarik, sehingga terjadi dislokasi pada bahunya. Ya, atau tekanan, ya, atau pembengkokan. Misalnya di pemain bola, ya, dia di sliding dari samping, sehingga terjadi pembengkokan. Maka yang terjadi... Ngambil. Oke, lanjut jadi lalu putaran ya misalnya saja dia pada saat dia melompat lalu dia salah berputar sehingga terjadi sobekan pada ligamennya, atau pada saat latihan misalnya bebannya terlalu berat ya, atau bebannya terlalu berat sehingga terjadi sobekan pada otot. Ya, next. Ya, ini anatomi ya, anatomi dari lutut kita ya. Kita lihat di sini ada ACL, ada PCL, ada ligamen medial kolateral ligamen, ada lateral kolateral ligamen ya. Nah, ini adalah jaringan ikat ya, jaringan ikat tujuannya dia berfungsi untuk mengikat sendi tersebut sehingga tidak terjadi longgar ya. Kalau longgar dia akan instable. Instable itu mudah sekali jatuh ya. Nah, begitu juga kita harus tahu anatomi dari otot di sekitar lutut ya. Di situ ada quadricep, ada hamstring, lalu ada namanya ITB, iliotibial band syndrome ya, biasanya pada pelari itu namanya ITB syndrome ya, atau pada pemain basket ada namanya tendon patellar syndrome atau jumper's knee ya. Nah, anatomi ini kita harus tahu supaya kita lihat lokasinya cederanya, maka kita bisa memperkirakan diagnosis dari cedera tersebut. Next. Nah, inilah penatelasan cedera olahraga yang kita ketahui. Ya, biasanya KSR itu melakukan ini ya ketika menolong atau atlet yang cedera pada saat awal dari cedera ya, misalnya dikenal dengan metode RISE ya, lalu berkembang menjadi PRINCE ya. Dokter biasanya pakai PRINCE karena ada tambahan obat-obatan N, yaitu adalah obat-obatan. Ya, saya jelaskan satu-satu, yaitu RISE itu singkat dari R. R-nya adalah rest. Yang dimaksud dengan rest adalah mengistirahatkan langsung bagian yang mengalami cedera. Yang kedua adalah ice, lalu mengkompres bagian yang cedera dengan es. Tujuannya adalah untuk menghentikan perdarahan dan mengurangi bengkak dan nyeri. Ya, kalau kita tahu efek fisiologis dari ice itu adalah pada pembuluh darah akan terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, sehingga apabila terjadi perdarahan maka akan berkurang yang mengakibatkan bagian yang cedera tadi tidak bengkak ya. Tujuannya hanya untuk tidak bengkak ya. Yang ketiga adalah compression. C-nya adalah compression, adalah membebat bagian cedera dengan elastic bandage untuk mengurangi pembengkakan. Yang keempat adalah elevate. Bagian yang cedera itu ditinggikan atau meninggikan bagian cedera melebihi level jantung untuk mengurangi pembengkakan. Ya, yang kelima itu protection ya. Kalau dia misalnya cederanya pada lutut, ya, maka di bagian yang cedera itu dilindungi dengan alat bantu, misalnya saja dengan deker atau dengan menggunakan
tongkat atau bilateral crutches, ya, supaya bagian cedera itu tidak menjadi lebih berat karena digunakan pada saat berjalan, ya. Oleh karena itu perlu protection. Nah, kadang-kadang dokter itu memberikan obat-obatan, ya, karena atlet selalu datang itu dengan keadaan sangat nyeri sehingga dia berharap agar nyerinya bisa berkurang karena mengganggu sekali kualitas hidupnya, ya. Karena dokter memberikan obat-obatan anti nyeri, ya. Nah, next. Nah, pada fase akut atau baru saja terjadi cedera, maka yang kita harus hindari adalah pemanasan. Pemanasan karena apa? Karena ketika bagian yang cedera itu lakukan pemanasan atau misalnya saja dikompres hangat atau panas, itu maka ya terjadi adalah vasodilatasi pembuluh darah. Sehingga terjadi apa? Maka akan terjadi semakin bengkak. Nah, akan semakin bengkak ini akan mengurangi atau memperpanjang cederanya, ya. Lalu dipijit, nggak boleh dipijit, dimasas, karena dengan pijit itu maka perdarahannya akan semakin hebat sehingga akan bengkaknya akan semakin besar. Lalu kadang-kadang pelatih juga ketika atlet ini terjadi cedera masih dipaksakan untuk berolahraga secara berlebihan atau suruh lari, tetap lari, nggak boleh cengeng, nggak boleh masih jauh dari jantung, biasanya kayak gitu, ya. Nah, itulah yang akan memperberat dari cedera dari atlet. Itu yang kita harus hindari. Next. Nah, fase kronik ketika 1-3 hari melakukan PRINCE tadi, ya, protection, rest, ice, and set, compression, dan elevation. Setelah 3 hari boleh melakukan latihan peregangan, ya, secara perlahan. Tujuannya adalah supaya mengembalikan ototnya, supaya dia bisa meregang lagi. Karena biasanya ketika cedera, otot ini tegang, ya, tegang. Karena apa? Dia menahan nyeri, ototnya itu mengkeret sehingga terjadi namanya spasm istilahnya, ya. Nah, itu sudah bisa dilakukan peregangan secara perlahan. Tetapi mesti diperhatikan kalau masih timbul nyeri artinya lukanya masih ada. Ya, kalau lukanya masih ada jangan dipaksakan karena akan terjadi perdarahan lagi. Ya, kalau timbul nyeri hentikan. Nah, kalau setelah 3 hari barulah bisa dilakukan pemanasan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya adalah pembuluh darah itu akan melebar sehingga aliran darah di tempat yang cedera akan lebih banyak. Ya, kita tahu bahwa darah kita itu membawa zat-zat makanan yang dapat mempercepat penyembuhan. Next. Nah, ini adalah peranan modalitas. Modalitas itu adalah alat-alat terapi. Dikatakan modalitas itu bisa membantu percepatan dari penyembuhan. Tetapi modalitas itu bukanlah yang utama, terapi utama bukan. Ya, dia hanya meng-create optimal environment. Jadi ketika dia bengkak, dia dikurangi bengkaknya. Lalu kalau nyerinya dikurangi. Kalau spasm, ototnya diperbaiki, direlaksasi. Ini adalah fungsi-fungsi dari modalitas. Jadi bukanlah terapi yang utama. Terapi yang utama adalah terapi latihan. Next. Nah, pemilihan penggunaan modalitas alat-alat fisioterapi itu tergantung pada lokasi cedera. Tentu saja kalau lokasinya di kepala berbeda dengan di batang tubuh atau di lutut. Ya, kalau lokasinya di dekat mata nggak boleh dilakukan pemanasan. Ya, jadi tergantung pada lokasi cedera. Lalu luasnya cedera, berat ringannya cedera, dan memperhatikan indikasi dan kontraindikasi. Misalnya aja pasiennya itu atlet tapi dia juga ada diabetes mellitus, maka pemanasannya juga harus dilakukan
hati-hati karena takutnya nanti dia sudah terjadi gangguan saraf ya. Karena pada orang-orang diabetes biasanya sudah terjadi gangguan saraf. Ya, jadi tentu saja sesuai dengan indikasi dan kontraindikasi dari terapi tersebut. Next. Nah, terapi dingin, nama istilahnya krioterapi. Jadi efek terapi dingin ini adalah vasokonstriksi pembuluh darah, lalu menurunkan kecepatan hantaran saraf dan menurunkan aktivitas metabolik. Ya, jadi kalau dia terjadi vasokonstriksi, maka yang tadinya ada perdarahan, karena dia menyempit, perdarahannya akan berkurang sehingga bengkaknya tidak besar ya. Lalu menurunkan kecepatan hantaran saraf, ini fungsinya adalah karena nyeri kita itu dibawa oleh saraf, maka karena dia menurunkan kecepatannya, makanya nyerinya akan berkurang. Yang ketiga adalah menurunkan aktivitas metabolik ya. Jadi aktivitas metabolik di daerah yang cedera itu akan berkurang. Next. Nah, ini modalitasnya bisa saja yang paling sederhana adalah es batu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ya, itu bisa dilakukan, tapi sebaiknya tidak langsung ke kulit ya, harus ada handuknya ya. Jadi itu kalau misalnya cedera bisa saja dengan es batu, masukkan dalam kantong plastik, lalu diisi air sedikit supaya permukaannya tidak tajam ya. Jadi dikasih air, baru dilakukan di tempat yang diletakkan di tempat yang cedera ya. Atau alat kedua adalah namanya hot atau cold pack ya, itu adalah gel. Gel ini biasanya dimasukkan ke dalam freezer, lalu diletakkan di tempat yang cedera. Ya, nah yang di bawah itu adalah gabungan ya, gabungan antara nyeri dengan compression. Biasanya alatnya itu bisa seperti tensi itu ya, seperti tensi dia akan mengembang sehingga terjadi namanya compression, penekanan pada daerah yang cedera untuk mengurangi perdarahan tujuannya ya. Next. Ini adalah alat namanya TENS, singkatan dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Alat ini biasanya ada di rumah sakit atau di klinik-klinik cedera olahraga. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri ya dengan dua mekanisme, yaitu gate control teori, yang satu adalah teori endorfin ya. Jadi ketika digunakan alat ini, endorfin kita akan keluar sehingga akan timbul rasa nyaman atau dapat mengurangi nyerinya ya. Next. Ini terapi panas ya, SWD dan MWD. SWD singkatan dari short wave diathermy, MWD singkatan dari microwave diathermy. Ini adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, panasnya itu karena gelombang elektromagnetik seperti kalau di handphone. Ya, handphone kita kalau kita di kuping ngobrol terus maka akan terjadi panas. Ya, kuping kita terasa panas dan handphonenya juga panas. Itu adalah pengaruh dari gelombang elektromagnetik. Ya, tujuannya apa nih ini terapi panas. Jadi tujuannya adalah supaya terjadi vasodilatasi pembuluh darah dan untuk merelaksasi otot-otot yang kaku. Ya, next. Nah, ini adalah terapi namanya ultrasound ya. Ultrasound menggunakan gelombang suara. Ini terapi termasuk dalam terapi panas juga ya. Jadi ketika kita terapi ini, maka gelombang suara tadi akan menggerakkan sel-sel bagian yang diterapi sehingga dia akan menjadi panas. Ya, oleh karena itu karena dia gelombang suara, dia membutuhkan media. Medianya dalam itu adalah gel ya supaya gelombang suara itu bisa masuk melalui gel tersebut. Next. Nah, ini adalah low level laser therapy. Ya, ini adalah tujuannya adalah
Laser terapi itu singkatan dari light amplification by stimulated emission of radiation. Tujuannya adalah dia untuk meningkatkan vaskularisasi, mengurangi nyeri, dan mengurangi inflamasi atau radang. Ya, lalu kalau dosisnya agak tinggi dia akan mensintesis kolagen. Ya, semuanya ini bermanfaat untuk terjadinya penyembuhan. Ya, ini saya sudah lama pakai dan hasilnya sangat baik sekali ya. Kalau dia tadinya bengkak, maka bengkaknya akan cepat sekali hilangnya. Ya, oke, next. Nah, ini shockwave terapi ya. Shockwave terapi ini bisa dilakukan pada tempat-tempat ya, terutama pada tendon dan otot ya. Kalau dia di ligamen nggak bisa ya. Nah, ya, ligamen nggak bisa. Dia harus di tempat yang otot ataupun di tendon ya. Misalnya saja digunakan pada nyeri bagian punggung atau nyeri pada belakang tulang belakang ya. Lalu tenis elbow pada lutut ya, bisa pada jumpers knee juga bisa dilakukan. Lalu shoulder rotator cuff pain atau nyeri pada bahu. Lalu pada hamstring ya. Lalu plantar fasciitis ya, ini alatnya lumayan canggih. Kita di UNJ itu alat ini pun ada ya, sering saya pakai untuk terapi. Next. Ya, ini adalah obat-obatan. Kalau pada pada atlet, kita harus hati-hati memberikan obat. Karena apa? Karena banyak obat yang termasuk dalam doping. Ya, jangan sampai atletnya itu kita kasih obat, tetapi dia terkena doping. Ya, yang penting juga adalah kita harus tahu efek samping obatnya. Ya, kalau obat-obatan anti-inflamasi biasanya dia mempunyai efek samping pada lambung, jantung, ginjal, dan orang-orang yang alergi bisa menyebabkan alerginya keluar ya, bisa asma, bisa juga gatal-gatal pada muka ataupun pada kulitnya. Ya, ini harus hati-hati, hanya dokter yang bisa memberikan obat-obatan ini ya. Next. Ya, ini juga obat-obatan ya. Ya, jadi kasus-kasus tertentu itu memang perlu dilakukan, diberikan obat-obatan oleh dokter. Next. Ya, ini kalau di ya kadang-kadang kalau dalam pertandingan internasional ya, kalau atletnya cedera, padahal sebentar lagi dia bertanding untuk memperebutkan emas, maka dia akan kadang-kadang disuntik supaya nyerinya hilang. Tentu saja suntikannya itu tidak mengandung doping ya, misalnya kortikosteroid nggak boleh, itu akan membahayakan. Bisa-bisa dia juara tetapi dianulir karena dia mengandung doping. Ya, next. Nah, ini yang tidak kalah penting yang kalian perlu tahu, bahwa atlet itu dikatakan sembuh bukan karena dia nyerinya sudah hilang, ya, tetapi dia harus melewati namanya terapi latihan. Latihan untuk dia bisa kembali bermain, ya. Apa saja itemnya? Bisa fleksibilitas, strengthening, proprioceptive, endurance, agility, dan lain-lain. Inilah yang mungkin kalian belum mendalami ya. Biasanya kalau mahasiswa olahraga ya, mereka mendapatkan kuliah namanya terapi latihan ya. Bagaimana atlet yang setelah cedera itu mulai melakukan latihan yang mana dosisnya berbeda dengan latihan yang diberikan oleh pelatih. Ini latihannya diberikan oleh dokter. Ya, next. Ya, ini adalah fleksibilitas ya. Syarat fleksibilitas ya kita lakukan bila nyerinya sudah hilang ya. Kalau dia masih nyerinya hilang, belum hilang nyerinya kita atasi terlebih dahulu. Ya, ini contohnya adalah untuk melatih
kelenturan atau flexibility dari otot-otot yang terdampak dari cederanya. Ya, next. Ya, ini masuk dari flexibility, kita lihat di situ di bawah lututnya masih kelihatan ada celah, ya artinya otot hamstringnya masih kaku. Ya, maka kita bisa lakukan stretching. Ya, stretching ini penting sekali. Ya, next. Nah, strengthening, tidak pentingnya strengthening. Ya, ketika atlet mengalami cedera, maka dia otot-ototnya kan sudah dipakai seperti bertanding, sehingga dia pada saat cedera itu otot-ototnya akan mengecil. Lalu kita akan memperbaiki dengan lakukan strengthening atau latihan penguatan pada otot-otot yang mengalami cedera. Ya, ini namanya leg press ya. Leg press itu tujuannya untuk memperkuat otot-otot quadriceps femoris atau otot paha bagian depan. Next. Ya, ini adalah Firman waktu saya latih. Ini namanya adalah squat ya. Wall squat ya. Jadi dengan menggunakan Swiss ball ditaruh di belakang. Coba videonya bisa keluar nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Dok. Nggak bisa, oke ya. Jadi dia turun naik sehingga otot dari paha depannya bisa lebih kuat lagi. Ya, ini wall squat. Next. Nah, ini adalah latihan balance untuk melatih proprioseptifnya ya. Itu dengan balance pillow. Ya, ada balance board, ada balance pillow. Tapi untuk yang digambar ini adalah namanya balance pillow. Ya, supaya dia keseimbangannya juga akan lebih baik, karena pada saat cedera biasanya keseimbangannya akan berkurang. Ya, next. Ya, ini dari belakang kelihatan dia pada saat dia ke kanan tuh, dari ke kanan nanti ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ya, jadi dia ke segala arah. Ya, keseimbangannya dilatih. Next. Nah, ini adalah latihan agility. Agility itu bahasa Indonesianya kelincahan. Ya, biasanya videonya sih ada nih harusnya ya, tapi nggak ke ini ya. Ya, nggak bisa diklik. Ya, biasanya ada videonya itu ya. Nah, ini gerakannya adalah untuk dia melakukan gerakan cepat ya, kelincahan. Next. Nah, ini juga ya. Dia biasanya agility ini diberikan ketika kekuatan, fleksibilitas sudah baik, kekuatan sudah baik, proprioseptif sudah baik, endurance sudah baik. Nah, ini agility karena kalau itu belum baik maka bisa resiko terjadi re-injury ya. Jadi kalau ini sudah artinya udah mau sembuh nih, udah mau kembali lagi ke lapangan ya kalau sudah dilakukan latihan agility. Next. Ya, ini agility juga ya, bedanya. Nah, kadang-kadang kita perlu juga lakukan yang namanya tes di lapangan ya. Tes di lapangan tujuannya apa? Untuk meyakinkan bahwa atletnya ini sudah sembuh. Ya, jangan sampai mereka merasa bahwa aduh saya belum dites, sehingga kita perlu latihan di lapangan ya supaya mereka bisa pikirannya atau yakin bahwa dia lututnya sudah sembuh. Ya, next. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan latihan, maka perlu dilakukan evaluasi. Kebetulan di UNJ, di laboratorium di kampus B, itu kita mempunyai alat-alat yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil dari terapi yang kita berikan. Ya, misalnya saja fleksibilitas, next. Ya, ini adalah tes fleksibilitas namanya sit and reach test
untuk melihat fleksibilitas dari otot-otot hamstringnya, ya. Ya, terus next. Ya, ini untuk tes kekuatannya. Apakah kekuatannya sudah kembali? Misalnya di yang sebelah kanan itu untuk melihat kekuatan otot dari otot quadricep paha bagian depan. Apakah dia sudah kembali normal atau sudah mendekati kekuatan yang kita tuju, ya, karena setiap atlet itu mempunyai standar yang berbeda-beda kekuatan ototnya. Tentu saja pemain sepak bola berbeda dengan pemain voli atau pemain basket, kekuatan dari quadricepsnya, ya, mempunyai standar yang berbeda-beda sesuai dengan cabang olahraganya. Next. Ya, ini tes balance, ya. Balance itu dia keseimbangannya. Next. Ya, ini tes koordinasi antara mata dengan tangan. Ya, itu ada lampu-lampu yang keluar di papan depan di depan atlet, maka lalu atletnya disuruh untuk menekan bagian yang menyala. Ya, semakin cepat dia semakin baik. Next. Ya, ini tes kemampuan antisipasi. Ya, next. Ini kecepatan reaksi, ya. Jadi di depan situ ada lampu, ya, warna-warni sesuai dengan warna yang ada di kaki dari atlet, ya. Kalau dia warna hijau berarti dia melompat ke depan ke tempat yang hijau. Kalau dia warna merah, dia melompat ke daerah yang ke tempat yang merah. Semakin cepat atlet bereaksi, semakin baik, ya. Artinya dia sudah cepat, reaksinya cepat, gitu ya. Nah, kecepatan reaksi ini bisa diukur dengan menggunakan warna, bisa juga dengan menggunakan suara, ya. Tentu saja beda alatnya, ya. Next. Ini adalah tes power. Nama tesnya adalah vertical jump, ya, untuk melihat power atau daya ledak dari otot. Ya, kalau biasanya kalau ini untuk power dari otot quadricep, ya. Ya, vertical jump. Next. Nah, jangan lupa juga pemeriksaan endurance atau pemeriksaan VO2 max, ya, untuk memperkirakan atlet ini mampu nggak dia melakukan 2 kali 45 menit pada saat bertanding sepak bola, ya. Semakin tinggi endurance-nya akan semakin baik, ya. Ini tes VO2 max, ya. Next. Nah, biasanya kalau saya biasanya setelah dilakukan tes, hasil evaluasinya itu diserahkan ke pelatih. Tujuannya apa? Supaya pelatih tahu atletnya itu sudah sampai titik mana, ya, sehingga yang kurang-kurang akan dilatih oleh para pelatih. Jadi serah terima, ya. Tadinya kita latih oleh dokter, lalu kemudian dilakukan evaluasi, mana yang masih kurang diserahkan ke pelatih untuk dilatih dengan tujuan prestasi. Artinya atletnya sudah sembuh, bisa dilatih untuk tujuan prestasi kembali. Next. Jadi penutup, ya. Jadi kalau kita merehabilitasi atau melakukan terapi pada atlet, itu tidak hanya pada saat dia nyerinya berkurang atau nyerinya hilang dikatakan sembuh, tetapi perlu program terapi latihan, ya, sebelum kembali berkompetisi. Lalu evaluasinya sangat penting, tujuannya adalah untuk menghindari re-injury, karena sering sekali atletnya merasa sudah sembuh, ternyata memang ototnya belum kuat, misalnya fleksibilitasnya masih jelek, sehingga terjadi re-injury. Mereka mengatakan kambuh, padahal bukan kambuh, padahal mereka masih belum
belum sembuh ya karena belum melalui fase-fase namanya terapi latihan. Ya, next. Ya, ini adalah foto saya waktu mengikuti Olimpiade mahasiswa ya, Olimpiade mahasiswa di Korea Selatan. Saya atlet apa ini nggak tahu, saya tinggi banget. Oke, demikian. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada narasumber kita dengan materi yang luar biasa sekali ya. Ini kalian ini sangat beruntung sekali mendapatkan materi ini ya. Karena seperti kuliah ya dok ini ya dok. Jadi jadi walaupun kalian bukan basic di olahraga, tapi mengingat bahwa olahraga itu sekarang lagi banyak banget dibutuhkan gitu. Apalagi medis-medis olahraga itu sangat banyak banget dibutuhkan. Jadi kalian juga beruntung sekali mendapatkan materi ini. Oke, terima kasih pada Dr. Wuliando. Silakan untuk teman-teman, bagi ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya dan di-unmute mic-nya untuk bertanya langsung kepada Dr. Wuliando, atau kalau misalnya malu, bisa nanya di kolom chat, ya. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau sudah paham semua dengan materinya? Saya rasa sih tidak. Silakan teman-teman. Ya, yang nggak usah malu, nggak usah takut. Ini ya. Beruntung banget, bener deh. Kayak kuliah, saya aja yang udah kuliah 4 tahun masih ada yang kurang paham dengan materi ini. Mungkin karena ada. Ya dok. Ya, mungkin pengalaman Dinda waktu jadi atlet mungkin bisa di-share juga. Ya, waktu dulu kan Dinda pernah jadi atlet tenis meja ya. Ya. Ya, apakah ya, pernah mengalami cedera atau apa yang dilakukan supaya bisa berprestasi gitu? Nah, iya dulu sempat cedera dok, tapi karena nggak tahu kalau ada dokter olahraga atau ada fisioterapi dan yang lain sebagainya, jadi saya ke tukang urut dok, diurut. Nah, dari situ efeknya sampai sekarang. Yang pernah dokter periksa harus di ronsen kan. Nah, itu efeknya sekarang karena udah terlalu lama. Jadi katanya ada itu ya dok, ada yang harus di ronsen dulu gitu. Nah, dari situ langsung kayak ngerasa kenapa nggak tahu dari dulu gitu tentang penanganan cedera olahraga. Dan pasti masih banyak banget nih di daerah-daerah, atau mungkin teman-teman orang tuanya pernah nanya, atau misalnya orang tuanya ada yang keseleo, pasti langsung dikompres pakai air hangat nih dok, banyak banget. Nah, itu yang sering salah ya. Iya dok. Ya. Jadi, nah itu perlu diluruskan juga ya dok, harus kompresnya air dingin ya dok. Dingin justru. Dingin supaya tidak terjadi pembengkakan ya. Jadi tujuan kita terapi itu pada saat pertolongan pertama, tujuannya adalah supaya tidak bengkak. Karena apa? Kalau bengkak itu maka kan misalnya kan jaringan seperti ini ya. Jaringan seperti ini kalau dia bengkak begini sehingga sulit kali untuk nyambung gitu ya, daerah yang sobek tadi. Kalau dia bengkak begini, makanya dia bengkak hilang, maka akan kembali lagi, akan memudahkan untuk nyambung lagi daerah yang bagian sobek tadi, cedera tadi. Gitu. Jadi metode RICE itu tujuannya supaya nggak bengkak, ya, tidak bengkak dan perberat dari bagian yang cedera gitu. Ya. Ya dok. Mungkin ada yang Ivan itu mau tanya. Ya silakan Ivan. Nurul Hidayat nih dok. Ini siapa? Ini siapa nih? Ya, Ivan. Ivan dulu. Mau nanya cara membedakan strain dan sprain dan penanganannya itu masing-masing gimana? Baik, pertanyaan bagus. Ya, bagaimana kita membedakan
apakah cedera ini sprain atau cedera sprain itu kan cedera pada ligamen. Kalau strain itu cedera pada otot. Ya, misalnya contoh ya, cederanya pada ankle. Ankle itu kita membedakan apakah ini ankle sprain atau ankle strain. Ya, kita perbedaan antara otot dengan ligamen. Kalau otot itu bisa kontraksi. Kalau dia ligamen tidak bisa kontraksi. Nah, caranya bagaimana? Misalnya nih ankle, karena kita coba tes, ya. Kalau dia ankle sprain, kita yang menggerakkan ankle-nya. Kalau dia nyeri kita gerakan, artinya apa? Dia di ankle sprain, ya, pada ligamennya. Tapi kalau ankle strain pada otot, suruh atletnya yang menggerakkan. Lalu kita tahan. Ya, kita tahan bagian yang digerakkan tadi, misalnya dorsofleksi ya. Dorsofleksi itu begini ya. Dorsofleksi dari ankle. Ya, dia suruh menggerakkan, kalau kita tahan, kalau dia nyeri pada saat dia gerakan, nah itu dia nyerinya pada otot. Ya, otot apa yang menggerakkan dorsofleksi itu tibialis anterior. Ya. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau yang strain ankle sprain pada ligamen itu pemeriksa yang menggerakkan, tapi kalau ankle strain itu atletnya yang menggerakkan, nyerinya pada saat digerakkan oleh atletnya, ditahan oleh pemeriksa. Gitu. Ya, jadi kalau dia lalu ada tes-tes lagi khusus, misalnya kalau dia pada ligamen itu biasanya instable, ya. Ada misalnya kalau pada lutut, misalnya ACL injury, ya, kita yang menggerakkan, ya, dia gerak stable apa atau tidak. Kalau ACL itu ke depan, kalau PCL ke belakang. Ya, jadi kalau pemeriksaan ligamen biasanya dokternya yang menggerakkan, ya. Tetapi kalau otot disuruh untuk atletnya yang menggerakkan, misalnya otot bicep, lalu ditahan. Kalau nyeri pada bagian otot yang digerakkan tersebut, itu namanya ankle cedera pada otot. Ya, bedanya itu pemeriksaannya, Van. Ya. Jadi kalau otot itu atletnya yang menggerakkan, tapi kalau dia pada ligamen, pemeriksa yang menggerakkan itu apakah dia ada stable atau tidak. Gitu. Ya, memang kelemahan pada saat webinar gini, kita nggak bisa praktek langsung gitu ya. Harusnya kita bisa praktek pada pasien sebenarnya ya. Kamu belum pernah merasakan pemeriksaan pada ligamen yang putus kan belum pernah ya. Mungkin nanti lain kali kita akan lakukan workshop mungkin ya, workshop pemeriksaan atlet yang mengalami cedera. Mungkin gitu, Pak Ivan. Ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Mungkin yang lain? Silakan tadi dulu. Oh, Ferdi dulu. Oke, silakan Ferdi. Iya, Dok. Saya waktu itu nemuin kasus pada atlet bulu tangkis. Nah, dia itu mengalami cedera di bagian tulang persendian yang di paha tuh, Dok. Nah, jadi pas ketika dia udah saya tanganin dengan ya kan, dengan EBIT, ya kan. Nah, itu dia malah kesakitan, Dok. Itu biasanya itu kenapa tuh, Dok? Di bagian mana ya? Itu ya, cederanya di bagian sendi paha. Paha. Bonggol. Depan. Bonggol. Atas, depan, paha atas. Depan atau belakang? Depan ya. Nah, depan, kalau iya. ya oke. Ya.
Jadi paha bagian depan dia biasanya itu pada otot iliopsoas ya, iliopsoas. Ya, ilium dan psoas ya. Nah, itu biasanya pada saat dia mengambil ke depan tuh biasanya kenanya. Nah, dia kalau pada saat di terapi dingin terlalu mungkin kemungkinan ya dia nyeri itu karena terlalu dingin. Ya, esnya itu terlalu langsung ke bagian yang cedera, itu biasanya mereka merasa kesakitan. Oleh karena itu biasanya jangan langsung. Ya, esnya itu misalnya pakai handuk tipis ya, jadi jangan terlalu dingin. Ya, itu. Jadi mungkin ya karena terlalu dingin itu ya, jadi ya, langsung es langsung menempel pada kulit nggak boleh. Ya, harus pakai dilapisin pakai handuk. Nah, gitu. Ya, jadi kemungkinan pada iliopsoasnya, otot paha bagian depan. Gitu. Ya. Dia kram atau ini dia Dok, dia itu sampai sekarang sih Dok, itu anehnya. Sampai sekarang sakitnya? Gitu. Iya, sakitnya. Gitu. Ya Karena apa? kan saya pas saya tanganin, terus dia kayak ini kan, awalnya sih udah enak kan. Nah, pas kesana-sananya dia makin sakit Dok, gitu Dok. Ya. Gitu. Ya, coba nanti kamu belajari namanya groin pain. Ya, kamu cari groin pain. Ya, biasanya itu kita atasi dulu nyerinya. Kalau dia masih nyeri, itu bisa dengan obat-obatan, bisa juga dengan fisioterapi. Ya, fisioterapinya biasanya kalau dia udah lebih dari 2 hari nanti di ultrasound ya, lebih bagus tuh. Laki apa perempuan? Laki ya? Dia perempuan Dok. Waduh, kamu senengan dong periksa-periksa itu. Bisa ya. aja dokter. Iya kan? Ya biasanya kalau nyerinya berkurang sudah mulailah nanti di stretching pelan-pelan stretchingnya. Ya biasanya itu kalau dia karena sakit dia takut melakukan stretching. Nah itu dia yang berkelanjutan jadinya ya. Ya jadi dia mulai di stretching gitu supaya ya penyembuhannya juga akan lebih cepat gitu. Iya. Gitu ya. Terima kasih dokter. Ya, kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu lewat chat ada tuh ya. Iya dok, nih ada pertanyaan dari Arum Nuranisa. Izin bertanya dok, apabila cedera olahraga terjadi pada orang umum atau bukan atlet, lalu cedera tidak dirawat sesuai tahap yang sudah dijelaskan, apakah akan ada pengaruh untuk kedepannya? Apabila ada, bagaimana ya dok cara mengatasinya? Ya, tadi apa yang saya katakan tadi, prinsipnya adalah sama seperti orang umum juga boleh. Yang membedakan adalah dosisnya nanti ya. Dosisnya kalau orang umum mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi kalau pada orang atlet kan dia akan meningkat terus ya. Nah, kalau pada orang umum biasanya tidak sampai mungkin tidak melakukan latihan agility dan sebagainya. Cukup latihan penguatan sampai dengan fleksibilitas tadi. Fleksibilitas, latihan kekuatan, satu lagi latihan proprioseptif itu sudah cukup untuk dia melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi kalau untuk atlet tidak cukup. Mereka juga harus melakukan latihan namanya power, latihan agility, latihan tingkat 3 ya, itu namanya. Ya, itu tujuannya adalah supaya bisa kembali berprestasi. Tapi kalau untuk orang umum, tahap-tahapannya sama sebenarnya, tetapi tidak sampai puncak ya. Cukup sampai latihan penguatan, latihan fleksibilitas, latihan proprioseptif sudah cukup. Dia lakukan itu, artinya dengan melakukan itu saja dia sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Ya. Nah, pengaruhnya adalah misalnya kalau dia tidak lakukan penguatan, mungkin jalannya masih pincang. Ya, atau dia kalau dia masih kaku, pincang, jalannya masih belum seperti orang normal. Makanya perlu dilakukan namanya stretching,
lalu latihan penguatan supaya dia bisa melakukan sehari-hari dengan baik gitu. Oke, Ya. terima kasih dokter. Terima kasih. Jadi gini ya, perlu ditekankan bahwa penanganan cedera olahraga ini bukan hanya untuk atlet ya dok, tapi siapa saja yang melakukan aktivitas olahraga ya dok. Betul ya. Dia, semua saja yang melakukan olahraga, ya walaupun dia tidak atlet itu bisa dilakukan. Gini dok, sambil menunggu yang lain ingin bertanya, kadang silakan. ada penanganan yang salah dok. Kayak misalnya ada tim medis itu ada dan tiba-tiba ada salah satu atlet yang mengalami antara kram atau tegang gitu dok. Terus langsung saja disemprot tuh dok yang dingin tuh dok. Semprot aja. Nah itu gimana tuh dok penggunaan? Salah. Ya, jadi penggunaan ada namanya kloretil, ya. Kloretil itu adalah semprotan yang berisi anestesi, ya, anestesi lokal. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, ya. Misalnya kalau dia strain, ya, itu pakai ini. Tetapi kalau kram, penanganannya bukan dengan menggunakan kloretil. Kloretil itu kalau disemprotkan pakai daerah yang kram akan semakin kram karena dia sifatnya dingin kan, dingin. Kalau dia otot kram dikasih dingin juga akan makin kram. Jadi penanganan pada atlet yang mengalami kram adalah dengan gentle stretching, ya, stretching. Jadi bagian yang kram dilakukan stretching secara perlahan, gentle gitu ya. Nah itu salah tuh. Pernah waktu kasus di bulu tangkis itu ya, dia mengalami kram malah dikasih semprotan kloretil. Itu salah, jadi harus dilakukan gentle stretching. Ya. Kecuali kalau dia jatuh, kelihatannya dia sakit, kita curiga ada sobekan, ya bisa lakukan dengan menggunakan kloretil tadi untuk mengurangi nyeri sementara dia sedang bermain, ya, karena pada saat bermain dia kan harus maksimal untuk melakukan supaya mendapat medali gitu ya, gitu ya. Jadi kalau kram bukan pakai kloretil, dengan gentle stretching gitu. Siap. Ini Risan Dwiantoro Raisan ingin bertanya. Silakan. Risan. Oke, silakan. Ya, selamat pagi dok, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya Risan dok dari Kaiser UNJ tapi tahun 2004. Oh, udah lama ya. Ya. Saya ingin bertanya dok, sementara ini setelah dari Kaiser UNJ saya juga aktif di PMI Kota Jakarta Selatan. Sering ditugaskan menjadi tim medis pada beberapa pertandingan olahraga. Ya. Yang ingin saya tanyakan tadi menyinggung sedikit tentang etil klorid yang digunakan. Kita masih banyak bertanya-tanya, kadang sering berdebat itu penggunaan etil klorid yang baik dan benar itu seperti apa dok, gitu kan? Seperti apa? Apakah ada jarak minimalnya penggunaan? Terus bagaimana menggunakannya? Apakah dia harus memutar ataukah dia dititikkan pada yang sakit saja? Itu kadang-kadang kita masih gimana sih cara penggunaan etil klorid yang baik dan benar? Nah, itu yang pertama dok. Yang kedua, ketika etil klorid itu tidak ada, kita menggunakan es batu ataupun batu es yang kita sudah siapkan. Nah, itu kita berikan kepada yang cedera menggunakan handuk. Nah, itu juga masih kita sering ini ditempelin terus ataukah ada jedanya gitu kan? Apakah berapa lama nih es batu ini nempel di kulit yang sakit? Apakah boleh 1-2 menit atau 3 menit atau berapa menit? Kemudian dia harus kita angkat lagi. Dan berapa lamakah penggunaan es batu itu digunakan untuk yang cedera? Kira-kira seperti itu dok pertanyaannya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi penggunaan etil klorid, kloretil ya. Jadi penggunaannya yang pasti adalah dia harus mengenai kulit. Tapi hati-hati kalau misalnya cederanya di daerah bahu itu, jangan sampai kloretil ini mengenai mata ya. Jadi nggak boleh kloretil itu
tidak boleh mengenai selaput mukosa pertama. Yang kedua adalah ya selaput mukosa itu mana? Mata, terhirup, hidung, ya. Lalu yang kedua adalah jangan pada luka terbuka. Ya, jadi misalnya ada luka berdarah dikasih kloretil nggak boleh karena nanti efeknya tadinya harusnya lokal, jadi efeknya jadi sistemik masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, yang ketiga, yang penting adalah kloretil itu kena pada kulit, jangan juga kayak semprot baygon, nggak boleh. Ya kalau dia semprotnya terlalu jauh, tidak terkena kulit, maka tidak ada efeknya. Ya, lebih prinsipnya adalah kloretil itu pada saat disemprotkan itu langsung mengenai kulit. Ya, jangan sampai terlalu jauh sehingga dia akan berterbangan di udara. Ya. Jadi pada saat disemprotkan itu langsung mengenai kulit. Apakah dia mau muter gitu ya terserah. Ya. Prinsipnya aja yang penting. Prinsipnya kalau kamu muter mau di daerah yang cederanya begini boleh, atau set gini-gini aja boleh, ya. Yang penting kena. Kalau nggak kena nggak ada guna gitu. Ya itu masalah penggunaan kloretil. Cukupnya aja kalau memang sudah terkena ya udah jangan terlalu banyak juga, sayang mahal kloretil. Ya kadang-kadang pada saat selesai pertandingan lebih baik pakai es ya karena kloretil itu kan efeknya cepat biasanya pada saat dia masih bertanding. Kalau udah nggak bertanding nggak perlu pakai kloretil ya bisa dengan kompres dingin aja. Lalu yang kedua penggunaan es batu atau kompres es. Kompres es itu secara teoritis itu kurang dari 15 menit. Ya, karena kalau setelah lebih dari 15 menit yang terjadi adalah saraf-saraf kita akan mengirimkan impuls ke talamus yang mengatakan bahwa di situ terlalu dingin, yang terjadi adalah vasodilatasi. Ya, apakah perlu diangkat? Tergantung. Ya, kalau dia terlalu dingin ya jangan diterusin. Ya, jadi harus dievaluasi oleh atletnya. Biasanya kalau atlet yang sudah terbiasa itu tahu dia. Ya, gitu. Biasanya kalau saya 5-10 menit cukup. Ya, 5-10 menit saja cukup untuk dan bisa diulang setiap 4 jam. Ya, diulang lagi nanti kompres dingin lagi 4 jam lagi, lalu 4 jam lagi kompres dingin lagi sampai 4-5 kali dalam sehari. Gitu. Ya. Jadi apakah dia pakai handuk? Ya, pakai handuk supaya jangan langsung ke kulit. Ya. Jangan sampai terjadi adalah luka dingin. Nanti akan kayak gelembung juga kalau terlalu lama itu gelembung. Ya, biasanya setelah 15 menit yang terjadi adalah frostbite. Jadi ya luka pada daerah yang dikompres. Jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Gitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, jelas ya. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Dok. Dari Anita Farida. Izin bertanya, Dok, apakah jika cedera tidak boleh diurut sama sekali atau ada kasus-kasus tertentu yang diperbolehkan? Lalu, bagaimana memberi pengertian untuk tidak melakukan urut pada orang yang cedera? Ya. Ya, jadi ya, urut ini masih daerah yang masih sering diperdebatkan. Kalau tukang urut maunya diurut. Kalau tukang las maunya dilas. Ya. Jadi kemana kita pergi itu yang dikerjakan. Kalau kamu pergi ke tukang urut ya diurut. Kalau kau pergi ke dokter diterapi. Kalau ke dokter akupuntur ya di akupuntur. Itu ya. Jadi kalau misalnya urut itu kita lihat cederanya. Ya, kalau cederanya sudah lumayan berat atau sedang, jadi nggak boleh diurut. Maka kalau diurut, perdarahannya itu akan semakin berat. Sehingga apa? Sehingga tadi yang harusnya bengkaknya kecil, karena diurut bengkaknya menjadi
lebih besar. Ya, jadi kalau kita harus memberikan pengertian, ya tujuannya urut itu apa, ya. Kecuali kalau dia sudah 3 hari atau 4 hari, ya, yang mana pembuluh darahnya, yang lukanya tadi sudah menutup. Nah, itu boleh diurut, dimasas, istilahnya bukan urut, dimasas, ya, sport massage. Supaya apa? Supaya aliran darah ke daerah yang cedera tadi baik kembali. Tujuan urut itu supaya aliran darahnya lancar gitu loh. Nah, kalau dia ada luka aliran darah lancar, maka darahnya akan keluar banyak sehingga bengkak. Itu yang tujuannya itu. Nggak boleh diurut supaya nggak bengkak gitu. Ya, karena masih ada luka. Kecuali dia cederanya bukan, misalnya dislokasi ya boleh diurut. Tujuannya adalah untuk mengembalikan daerah yang dislokasi, untuk merelokasi diurut sedikit supaya bisa. Nah, itu tergantung kasus ya. Jadi ada kasus-kasus yang memang nggak boleh diurut, ada kasus yang tujuannya adalah untuk manipulasi supaya terjadi untuk merelokasi daerah yang dislokasi gitu. Ya, memang harus diberi pengertian bahwa kalau diurut itu akan menyebabkan bengkaknya akan semakin besar. Tuh, ya. Iya, Dok. Oke. Terima kasih, Dok. Ada lagi yang ingin bertanya atau mau sharing pengalamannya? Ini tadi bagus banget nih, kayaknya Bang Risan nih pengalamannya sudah cukup banyak ya, Dok ya. Banyak ya, iya udah ahli lah. Ahli dalam pertolongan pertama. Boleh juga kalau misalnya ada kasus bisa dirujuk ke dokter. Ya, ke dokter ya. Siap-siap. Ya pasti Kak, saya juga pernah dengar KSR Unit Jakarta ini pernah menjadi tim medis di PPLM juga ya, Dok. Yeah. Nah, itu boleh sharing pengalamannya atau pernah mengalami kendala atau seperti apa. Silakan aja teman-teman nih, mumpung ada Dokter Uli nih, karena Dokter Uli ini sibuk banget dan susah banget ditemuinnya karena standby-nya di kampus B ya, Dok. Iya. Belum lagi beliau ini prakteknya juga ada tempat praktek di tempat lain, jadi sibuk banget. Dan kalau misalnya teman-teman mau konsultasi di kampus, kalau yang masih mahasiswa masih gratis, tapi kalau yang udah jadi alumni, nah harus bayar. Nah, kalau di sini ada alumni yang mau konsultasi, silakan. Mumpung gratis ya, Dok. Iya. Iya. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya. Atau mungkin KSR Jakarta udah pada paham mungkin, Dok, masalah mungkin ya penanganan olahraga ya. Iya, jadi ini udah mungkin udah makanan sehari-hari itu ya, mereka udah praktek, tapi yang mungkin yang masih baru-baru itu masih takut nanya kali. Betul, Dok. Apalagi kadang ada kalau misalnya atlet-atlet yang kayak profesional itu kadang apa yang kita lakukan, apa yang tim medis lakukan kadang disalahin, Dok, sama atlet profesional karena merasa lu siapa gitu kan. Nah, itu mungkin teman-teman ada yang mau sharing tentang menangani atlet PPLM juga termasuk atlet profesional ya, Dok. Udah nasional. PPLM. Iya, tujuannya kan memang untuk prestasi. Ya. Ingin bertanya. Nah, siapa tuh? Ya, saya Nurul, alumni KSR UNJ juga. Mantap. Nurul Hidayat. Ya, silakan. Jadi waktu itu saya pernah jaga medis. Nah, kebetulan ini bukan atlet profesional tapi anak sekolahan lah, futsal ya. Ya. Aduh, ini ada anak saya ini ikutan nonton. Ya. Nah, terus dia itu kayaknya bilangnya sih kram perut. Ya, perutnya sakit sehingga badan dia kaku. Ya. Nah, itu saya sempat bingung nih, kan kalau kram kan
ya sempat bingung karena kramnya di perut. Kalau kramnya di bagian kaki, betis, itu kan kita tahu ya. Tapi kalau ini katanya bilangnya kramnya di perut dan dia badannya kaku dan lumayan lama. Ya, nah itu akhirnya saya cuma elus-elus ya, kasih ini biar seolah-olah ada penanganan. Itu yang betulnya gimana, Dok? Terima kasih. Ya, jadi kram pada perut kita sering kali biasanya pemain futsal ya, pemain futsal atau pemain sepak bola itu sering terjadi kram perut. Prinsip kram adalah gentle stretching. Ya, jadi kalau dia di perut artinya dia dalam keadaan telentang, perutnya itu diangkat. Ya, diangkat perutnya. Supaya apa? Supaya dia terstretch. Ya, kita sering lihat di TV-TV itu ada yang telentang lalu perutnya itu diangkat, itu adalah tujuannya adalah untuk stretching. Ya. Lalu kalau memang dia kram bisa dengan dibalurin counter pain atau yang sifatnya panas ya. Supaya apa? Terjadi relaksasi pada daerah-daerah yang kram gitu. Ya, jadi bisa dengan gentle stretching pertama, yang kedua adalah dengan membaluri dengan obat-obat oles yang sifatnya panas. Itu supaya terjadi relaksasi dari otot-otot perutnya. Mungkin itu yang bisa dilakukan ya. Itu Mas Nurul. Oke. Oke. Ya. Ivan mau sharing pengalaman nggak? Ivan ini ketua KSR ya, Dok? Ketua KSR Ivan. Oke. Silakan Ivan kalau mau sharing pengalamannya, pernah menjadi tim medis PPLM mungkin. Pengalaman itu kayaknya lagi rapat ya, Dok. Rapat mulu nih KSR soalnya, Dok. Aduh. Kegiatannya luar biasa sekali. Kalau pengalaman sih medis waktu itu pernah ikut medis rugby, medis silat, futsal. Mantap. Sebenarnya sih nggak ada yang terlalu parah. Biasanya paling banter kram, terus sama kesleo, udah itu. Terus yang jadi problem selama medis itu biasanya partner saya. Ada partner yang salah penanganan, aerosol dioles. Coba bayangkan aerosol dioles. Jadi semprotnya ke itu ya. Waktu itu pernah medis silat dan si ini kayak patah gitu loh, Dok. Jempol kakinya. Dia gunting terus patah, terus berdarah juga. Dan saya lagi bantuin dokternya itu, ada dokter kebetulan, jadi ada penanganan lanjutan untuk dijahit. Nah, teman saya ini udah nggak sanggup. Nah, tiba-tiba pingsan. Mungkin mau bertanya, kalau buat membiasakan diri sama hal-hal yang kayak gitu tuh gimana, Dok? Soalnya kan masih banyak yang takut kalau buat pengalaman pertama kali kayak gitu. Iya. Ya. Orang takut itu biasanya karena dia takut nggak bisa melakukan sesuatu, ya. Makanya kita harus mengisi pengetahuan tentang penanganan cedera. Ya, penanganan cedera itu biasanya kalau memang yang biasa dislokasi, lalu yang patah atau apa itu kan yang termasuk yang berat ya, dan jarang juga. Nah, ya, paling pertama adalah prinsipnya adalah kita harus tahu pertolongan pertamanya. Misalnya kalau misalnya fraktur, ya prinsipnya adalah dia imobilisasi. Ya, jadi kalau memang tidak perlu cepat-cepat, nggak usah panik. Ya, kadang-kadang dia panik, ya takutnya mati pasiennya. Ya enggak. Ya, kalau patah, selama dia patahnya masih di tungkai itu jarang menimbulkan kematian, ya nanti kan pertolongan pertamanya kan imobilisasi itu. Jadi memang kalau masih pengalaman pertama kita masih takut-takut, sama aja saya waktu jadi lulus dokter awal-awal itu saya praktek itu masih takut-takut nih pasiennya ada yang gawat apa enggak,
Tetapi ketika dia sudah terbiasa, sudah mengetahui prosedurnya bagaimana, maka takut itu akan hilang sendirinya, ya. Karena kalaupun dia meninggal, kalau kita sesuai dengan prosedur, tentu kita tidak akan disalahkan. Karena prosedur itu yang penting, prosedur dalam melakukan tindakan, ya. Jadi kalau dia takut, artinya dia kalau ada yang pingsan diapain ya? Nah, artinya dia ilmunya belum cukup. Ya, makanya perlu dilakukan pelatihan-pelatihan buat para KSR supaya mereka ilmunya takut. Jadi kalau ada kasus tahu apa yang mau dilakukan seperti apa gitu. Ya, pertama ilmunya harus tahu dulu. Yang kedua ya udah terbiasa ketemu, sering-sering ketemu kasusnya. Itu kalau nggak ada kasusnya ya susah, nanti masih takut-takut terus gitu. Gitu ya. Jadi memang harus learning, kadang-kadang kita belajar karena learning by doing, dengan melakukan, ketemu kasusnya. Gitu. Ya. Ada lagi? Oke. Ya, berarti harus ditambah lagi, Ivan, belajarnya ya, Dok. Kayak workshop-workshopnya untuk meningkatkan keberaniannya gitu ya, Dok. Iya. Itu ada pertanyaan lagi tuh. Ya, dari Bramantio Bagus. Izin bertanya, Dok, sampai mana peran tenaga medis seperti KSR saat menangani dislokasi pada atlet atau saat event di outdoor yang jauh dari rumah sakit? Ya. Jadi melakukan tindakan medis itu ada jenjangnya, ya. Kalau di situ tidak ada dokter dan kita sendiri yang melakukan tindakan medis, itu ya kita, apalagi kalau eventnya itu outdoor jauh dari rumah sakit, sifatnya apa? Jadi ada pertolongan yang sifatnya adalah life saving. Ya, misalnya dengan menggunakan RGP, itu life saving. Ada yang kedua sifatnya adalah untuk supporting. Supporting dalam artian misalnya dia ankle sprain atau dia kesleo, kita menggunakan elastic bandage, itu sifatnya supporting. Ada sifatnya adalah untuk immobilization, misalnya dia dislokasi atau relocating, ya relokasi. Misalnya dia dislokasi, kita mengembalikan. Jadi itu tergantung dari kemampuan dari KSR-nya. Kalau dia mampu untuk melakukan, misalnya menangani dislokasi, sudah mendapatkan pelatihan, boleh, ya. Dan dokternya nggak ada, boleh kita lakukan untuk mengembalikan dislokasi tadi. Tetapi kalau misalnya di situ ada dokternya yang kan dokter lebih tinggi sifatnya, maka dokterlah yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau kita yang paling tinggi di situ, artinya dalam pengetahuan medis, maka kita bisa melakukan. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, jangan coba-coba, karena di situ banyak saraf, ya. Di daerah bahu itu banyak saraf. Kalau kamu tarik-tarik, nggak tahu itu, maka sarafnya bisa sobek, malah makin berat. Ya, jadi tergantung dari kemampuan dari KSR-nya, dia sudah mendapat pelatihan atau tidak. Tindakannya juga tahu bagaimana, boleh, ya, untuk pertolongan pertama. Tetapi begitu sudah kembali imobilisasi, maka itu perannya akan digantikan oleh dokter atau tenaga medis yang lain. Gitu. Oke, kalau misalnya pada saat kayak tersendat tuh, Dok, lagi ada yang dislok, terus cuma KSR doang, nggak ada dokter, nggak ada team measure, itu apa yang harus kita lakukan tuh, Dok? Kalau apa? Kasus apa? Kalau misalnya nih, lanjutannya, Dok, kasusnya misalnya dislok, ya. Terus cuma ada kita doang nih sendiri, padahal kita juga minim pengetahuan untuk menangani dislokasi. Dan tidak ada dokter pada saat itu, terus tidak ada team measure-nya. Apa yang harus kita lakukan, Dok? Ya, posisikan dia pada yang paling nyaman.
Ya, paling nyaman dia bagaimana, yang paling nggak sakit posisinya ya kita posisikan aja, positioning namanya. Gitu. Sampai nanti dia bisa mendatangi tempat daerah kesehatan. Misalnya saja ya dislokasi, maka kamu bisa posisikan seperti ini pakai menggunakan mitela gitu ya. Posisi yang paling dia nyaman yang tidak menyebabkan sakit. Itu. Jadi positioning saja sudah cukup untuk membuat atlet merasa nyaman gitu. Ya. Terima kasih dokter. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau masih ada yang mengganjal ingin bertanya? Silakan. Silakan ya teman-teman. Bebas karena bertanya itu gratis ya. Atau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana dokter? Ya kalau sudah ada tidak pertanyaan, nanti masalah sertifikatnya bagaimana, Din? Ya, untuk pembagian sertifikat nanti akan diberikan melalui grup WhatsApp. Jadi dalam bentuk drive, jadi nanti tinggal download sendiri dok. Dan makanya untuk tolong diperhatikan nama kalian, nama atau gelar diharapkan sudah benar semua. Jadi nanti untuk penulisan sertifikatnya tidak salah karena nanti pembuatan nama untuk sertifikat itu melalui sistem, ya. Dan kalau yang udah bergabung di grup tapi belum daftar melalui link, silakan daftar terlebih dahulu, ya. Sudah dok infonya. Oke, kalau tidak ada lagi ditutup aja kalau kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Apabila sudah tidak ada yang bertanya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih untuk Dr. Uliando yang sudah sharing ilmunya yang luar biasa sekali. Dan untuk materi nanti akan dikirim ya dok, via WhatsApp group ya. Nanti materinya akan dikirim, jadi teman-teman bisa belajar juga semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya dok, sebelum ditutup, boleh dinyalakan videonya dulu semuanya, dinyalakan kameranya untuk foto bersama dok. Ya. Oh ya, foto bersama ya. Ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Baru kelihatan semua nih mukanya ya. Sebentar ya dok. Ya. Oke. Kita foto bersama dulu ya. Wah, ada yang nobar kayaknya. Oke, kita foto bersama dulu untuk slide pertama. Bisa berikan senyum yang terindahnya. Oke, cheese. Oke, baru slide 1. Slide 2. Bisa senyum dulu semuanya. Oke, cheese. Oke, terima kasih banyak. Sudah, dokter. 2 slide aja? Iya, hanya 2 slide, dok. Karena partisipannya hanya 43 partisipan. Oh ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk narasumber kita, Dr. Uliando. Terima kasih untuk teman-teman semua dari seluruh Jakarta, seluruh KSR di Jakarta. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk recording kita share di Drive juga ya dok. Oh ya, nanti akan di-share di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya dok. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Oke.